satu seri ya. Jadi lengkap sebenarnya. Di sini Ipin langsung tulis di sini ya, diketahui diameter ya. Diketahui diameter, oke. Diketahui diameter 40 pipa ya. Diketahui diameter 40 pipa dalam milimeter ya, sebagai berikut. Oke, berarti soal ini diketahui tabel yang ngomong gini, ada diketahui diameter ya, diketahui diameter antara 20 sampai 28 mili. Ini satuannya mili ya, mili. Terus di sini ada 29 sampai 37. Terus di sini ada 38, ini 46 mili. Terus di sini ada 47, terus kemudian 55 mili. Oke. Terus di sini ada 56 dan ini 64 mili ya. Di sini ada kata frekuensi, artinya begini. Diameter antara 20 dan 28 ternyata diselidiki ada 2 pipa. Kurang lebih seperti itu soalnya. Ini soalnya dia bilang begini, 29 sampai 37 ada 4 pipa ya. Sudah berupa tabel, tapi Kipin berusaha melogik supaya Anda ngerti. Ukuran pipa 38 sampai 46 mm itu ada 10 pipa ya. Terus di sini ada dia bilang 47 sampai 55 ada 16 ya, ada 16 pipa. 56 sampai 64 ini ada 8 pipa. Nah, kalau Anda hitung ini semua, ini namanya sigma F. Anda hitung pasti jawabannya 40. Kalau tidak 40 berarti soal ini salah. Anda cek, berarti ini 6, 16, 32, 40. Betul ya? Berarti soal ini benar. Oke? Pertanyaannya dia minta yang pertama. Ya, Kipin langsung. Pertanyaan dia bilang yang pertama itu ya, hitung berapa nilai modus ya. Modus atau dikatakan mod ya. MO ini ya. Nah, Kipin coba bahas per bagian per part supaya terciptanya report ini yang bagus ya, supaya terciptanya report yang bagus. Mencari modus untuk data kelompok, Kipin tidak panjang lebar karena Kipin sudah menjelaskan secara teoritisnya. Nah, mencari modus itu rumusnya adalah TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali C ya. Nah, Anda perlu tahu yang namanya D1 itu apa, Kipin, D2 apa, C. Ini partnya ya, kita belajar sambil refresh ya. Kita ngomong begini, yang namanya modus itu adalah nilai paling banyak muncul, nilai paling banyak keluar. Dari soal frekuensi ini yang paling banyak keluar itu di posisi sini. Maka Kipin bisa mengatakan ini adalah kelasnya modus. Ya, ini kelasnya modus. Betul ya, Kipin tulis itu adalah kelasnya modus. Posisi kelasnya modus itu adalah posisi di sini. Nah, Anda coba lihat yang namanya modus, modusnya di sini, posisi di sini. Yang namanya TB itu adalah tepi bawah dikurangi 0,5. Tepi bawahnya mana? Modusnya di sini 47. Berarti kalau 47 berarti tepi bawahnya adalah ini 47 selalu dikurangi 0,5. Berarti Kipin jawab adalah 46,5. Ya, ini bahasanya ya. Ini perlu Anda pelajari. Terus yang namanya D1 mana, Kipin? Yang namanya D1 Kipin tidak mau nulis secara teoritis, gak mau. Yang namanya D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi di atasnya. Selisih frekuensi modus dengan frekuensi di atasnya. Artinya begini, frekuensinya modus itu kan di sini. Yang namanya D1 itu ini, ya. Yang namanya D2 itu ini, ya. Jadi enak. Tidak perlu diformulakan. Jadi Anda paham belajar. Oh, yang namanya D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi di atasnya. 16 kurangi 10 berarti 6. Ya, 6 kurangi 10 berarti 6. Ini ya, lanjut ya. Terus Kipin tulis lagi, berarti D1-nya ini juga 6, D2-nya berapa? Yang namanya D2 selisih frekuensi modus dengan frekuensi di bawahnya. Berarti 16 dikurangi 8, berarti 8. Yang namanya C, ya C-nya berapa? Yang namanya C itu ini, Kipin kasih. Oh, ini loh namanya C. Nah, ini C, ya. C.
Nah, berapa C-nya? Ya, gampang. Kalau Anda perhatikan di sana, sebentar Kipin izin ya. Kipin izin ya. Izin. Yang namanya C ya, Anda lihat di situ. Sebentar, Kipin izin ya. Yang namanya C di sini Anda bisa tahu selisih 29 ini berarti C-nya adalah 9. Ya, C-nya 9 ya, nggak usah panjang lebar ya. Nah, terus Kipin bisa tulis gini. Berarti aku kalau nulis ini ya gampang. C-nya berapa? Oh, C-nya 9. Kalau C-nya 9 Kipin tulis MO sama dengan 46,5 ditambah C-nya langsung diisi 9 aja. Berarti kalau kita hitung adalah 6 kali 9 54, betul ya? 54 berarti 54 dibagi 14. Anda hitung pakai kalkulator, berarti nanti MO-nya angkanya jelek ya, pakai kalkulator. Berarti nanti ketemunya adalah 50,35 ya. Nanti Anda hitung 54 bagi 14 berapa, ditambahkan 46,5, nanti ketemunya 50,35. Nanti kalau salah nanti komen. Oke? Itu yang pertama kalau diminta modus. Nah, bagaimana kalau yang kedua Kipin tanya minta median ya, diminta median ya. Kata median itu sama dengan kuartil Q2 ya. Median itu juga kode B Q tengah berarti Q2 ya. Q tengah Q2 sama, median itu sama dengan Q2. Nah, untuk mencari median di data kelompok itu kita pakai rumus adalah TB ditambah setengah F ya, setengah F dikurangi FK2 dibagi F2 dikali C ya. Nah, terus Anda tanya, oh Kipin perlu enggak pakai rumus setengah F tambah 1 I per 2 2I plus. Nah, itu data bagaimana kalau ganjil, bagaimana kalau genap. Nah, untuk data kelompok dia tidak penting apakah dia ganjil ataukah genap. Nah, untuk data kelompok dia tidak penting apakah dia jumlahnya even number atau odd number. Gak penting ganjil genap. Tetapi kalau data tunggal itu penting. Ya, nanti Anda bisa refresh. Bagaimana kalau data tunggal kita hari ini khusus untuk data kelompok. Jadi Kipin sudah ngomong gak penting. Jadi formulanya tetap setengah F. Ya, nah kita bikin yang pertama kali kita bikin adalah yang ini. Kita kalau mau mengisi data ini, sebentar Kipin izin dari TikTok, gak tahu ini kenapa ini ya. Ya, terima kasih ya yang sudah hadir, yang sudah tap. Oke. Oke, sebentar izin Kipin. Ya, oke. Ya, lanjut ya. Jadi yang pertama kali kita isi adalah posisi di sini. Nah, yang pertama kali kita isi adalah di sini. Setengah F-nya adalah 40. Berarti ketemunya 20. Pertama kali kita ngisi ini bukan ini. Ya, yang pertama kali kita ngisi ini. Berarti Kipin bisa mengatakan Q2 atau median. Di sini Kipin tulis, di sini isi 20. Nah, setelah Anda isi 20 baru Anda lihat urutan ke-20 itu di mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Kita lihat. Urutan ke-20. 2 tambah 4 itu 6. 6 tambah 10 16. Berarti urutan ke-20 itu posisi sini. Betul ya? Posisinya. Nah, kalau posisinya di sini berarti TB-nya itu bisa Kipin katakan adalah 46,5. TB-nya 46,5. Posisi sini 20. Kan ini kan 16. 20 data ke-20 itu di posisi sini. Ya kan? Tidak penting sampai total, tidak penting. Yang penting aku bisa tahu batas bawah ini berarti 46,5. Itu ya. Nah, kalau aku sudah ketemu ini 46,5, aku sudah ketemu 46,5. Yang namanya FK2 adalah aku mau ngomong, yang namanya FK2 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas itu. Gak ngerti Kipin. Jumlah frekuensi sebelum kelas itu. Kelasmu itu adalah kelas median, itu adalah kelasnya di 16. Jumlah frekuensi sebelum kelas ini ada yang bilang 10. Nah, ini bahasa ini perlu Anda pelajari bahasa Indonesia. Kalau Anda ngomong 10, kata 10 ini 10.
Kata 10 ini adalah frekuensi sebelum kelas ini. Di sini lo Kipin ngomong yang namanya kata FK, frekuensi kumulatif. Kata kumulatif FK itu adalah jumlah frekuensi. Ada kata jumlah frekuensi sebelum kelas ini. Kata jumlah frekuensi sebelum kelas ini berarti 1042. Betul ya? Berarti Kipin bisa mengatakan FK2 ini itu adalah 16. Jelas loh. Kipin kalau kasih jelas 16. Jadi Kipin nggak kasih teorema lagi 16. Yang namanya F2 adalah frekuensi kelas itu. Kelasmu kan kelasnya di sini. Frekuensi kelas itu berapa? Ya 16. Ya, frekuensi kelas itu, frekuensimu di mana? Frekuensimu di sini. Ya berarti frekuensinya 16. Betul ya? 16 dikali C. C-nya berapa? Oh, C-nya tadi sama. C-nya adalah ketemu 9. Ya, C-nya 9. Berarti Kipin tulis di sini adalah 9. Berarti Q2-nya sama dengan 46,5 ditambah ini 4 berarti 36/16. Nanti Anda hitung, Anda bisa pakai kalkulator ya. Berarti 36/16. Betul ya? 36/16 nanti kita hitung mediannya. Berarti Q2-nya median atau Q2-nya bisa dihitung pakai kalkulator. Nanti 48,75. Setuju ya? Oke, lanjut kita nulis. Soal yang C dia tanya. Kipin taruh di sini. Soal C Kipin tulis di sini. Ya. Soal C dia tanya mengenai hamparan. Ya, dia tanya mengenai hamparan. Hamparan itu sama dengan Q3 kurangi Q1. Simbolnya H sama dengan Q3 kurangi Q1. Oke? Nah, sama konsepnya. Berarti kalau Anda mau mencari hamparan, berarti Anda harus butuh tool. Ya, tool-toolnya statistik Q1, Q2, Q3, modus, ya modus, rata-rata, mean dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana untuk mencari Q1? Kita tulis di sini. Sama. Q1 rumusnya tetap sama, rumusnya blok ya, tidak berubah sama sekali. Kipin tulis adalah TB ditambah karena 1 itu berarti 1/4 F dikurangi FK1 per F1 dikali C. Ya. Nah, yang pertama kali Anda buat itu selalu 1/4 ini. Berarti 1/4 dari 40 itu Kipin isi di sini adalah 10. Betul ya? Yang pertama kali Kipin isi itu adalah situ 10. Kipin hapus di sini. Ya, Kipin hapus ya 10. Nah, kalau sudah ketemu ini 10, main kita lihat di sini posisi data ke-10 itu di mana. Nah, ini penting. Data ke-10 di mana? 2 tambah 4 itu 6, data ke-10 itu daerah sini. 38 sampai 46. Berarti TB-nya Kipin bisa mengatakan adalah 37,5. 37,5. Betul ya? 37,5. Nah, kalau TB-nya 37,5, yang namanya FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas itu. Kelasmu itu posisinya di sini. Berarti jumlah sebelum kelas ini, bukan 4. Ya, 4 tambah 2. Betul ya? Berarti jawabannya 6. Sedangkan yang namanya F1 adalah frekuensi kelas itu. Kelasmu itu kelasnya di sini. Frekuensi kelas ini, frekuensinya berapa? 10. Betul ya? Dari sini aku bisa ketemu C-nya berapa? C-nya tetap 9. Berarti Kipin bisa tulis Q1 adalah 37,5 ditambah 10 kurangi 6 itu berarti 436, berarti 3,6 ya. Berarti nanti Q1-nya Anda isi ketemunya berapa? Ini 1 berarti ini 1 ya. Berarti ketemunya 41,1 ya. Jadi nanti ketemunya 41,1. Nah, sekarang sama. Kita mau mencari Q3 sekarang. Kita mencari Q3 ya. Karena mau nyari hamparan aku butuh Q3. Nah ya, kalau mencari Q3 ya, Q3 itu adalah TB ditambah 3/4 F dikurangi FK3 per F3 kali C. Anda coba perhatikan. Kalau Kipin kasih formula selalu sinambung. Kalau aku mau nyari Q1 itu namanya FK1 F1. Kalau aku mau nyari Q2 selalu FK2 F2. Mencari Q3 berarti FK3 F3. Oke. Jadi buat penalaran Anda mungkin setengah tahun, setahun Anda belajar konsep ini bisa. Ya. Jadi jangan dihafal formula, jangan. Ya, oke.
Nah, setelah itu Kipin tulis Q3. Pertama kali yang kita bikin itu bukan TP, bukan FK, bukan ini. Yang pertama kali kita bikin yang ini. Ya, sama konsepnya. Berarti kita nulis 3/4 dari 40. 3/4 dari 40 berapa? 30. Ya kan? Nah, kita nyari urutan ke-30 itu posisinya di mana urutan 30. Kita lihat 2 tambah 4 ini 6, ini 16, 16 tambah 16 berarti 32. Berarti urutan 30-nya di sini. Terus ada bilang, loh, berarti TB-nya sama lah dengan modus. Belum tentu. Loh, berarti TB-nya sama lah dengan Q2. Belum tentu. Ya ini saking nggak tahu yang bikin soalnya dibikin 24. Jadi belum tentu sama TB-nya. Jadi jangan punya prasangka TB-nya kuartil 3 sama dengan TB-nya modus, TB-nya Q3 TB-nya kuartil 2. Belum tentu. Itu konsep. Ya, jadi ada para murid yang mau main hafal, yang mungkin main konsep gini. Oh, berarti TB-nya Q3, TB-nya 2 sama. Bentar. Ya, tergantung soalnya Kipin ngomong. Jadi Anda tulis 3/4 dari 40 itu 30, urutan ke-30 itu sudah didapat di posisi sini karena 2 tambah 4 6, 10 16, 32 di sini. Berarti urutan 30 di sini TB-nya adalah 46,5. 46,5 ditambah 3/4 F ini 30 dikurang kata FK. Kipin ulang lagi jumlah frekuensi sebelum kelas itu, jumlah frekuensi sebelum kelas ini. Sebelum kelas ini bukan 10. Kalau ini adalah frekuensi sebelum ini. Ya, ini ada kata jumlah. Kalau jumlah berarti adalah 10/42. Berarti ketemunya 16. Yang namanya F3 adalah frekuensi kelas itu. Frekuensi kelas itunya adalah 16. Dan 16 dikali C-nya 9. Jadi Q3-nya sama dengan ya. Jadi kalau Anda belajar gini, Kipin yakin pasti ngerti ya. Dengan konsep begini pasti ngerti. Berarti Kipin isi 46,5 ditambah 30 kurangi 16 itu berarti berapa ini ya? Berarti 14 ya. 14 kali 9 berarti 126/12. 126/16. Kalau dihitung 102 ini per 16, nanti dihitung berarti nanti ketemunya 54,375. Nanti kalau salah komen ya. Berarti Kipin bisa mengatakan bahwa hamparannya adalah sama dengan Q3 kurangi 1 berarti 54,375 dikurangi Q1-nya adalah 41,1 ya. Nanti kalau Anda hitung ketemunya adalah berapa ini? 13. Betul ya? 13,275. Ya, ini namanya hamparan. Setuju ya? Nah, kalau Anda sudah tahu mengenai hamparan, sekarang kita belajar yang berikutnya. Kipin belajar berurut ya. Sudah tahu modus, sudah tahu median. Nah, sekarang kita belajar mengenai mean, rata-rata. Nah, Kipin jelaskan ya. Kipin jelaskan lagi yang D sekarang. Yang D kita tulis ya. Bagian yang D kita tulis di sini. D. Hitung rata-rata. Atau dikatakan mean, atau bisa dikatakan lambangnya begini. Setuju? Kipin berusaha menjelaskan replay ya, semoga yang nanya ini terjawab semua koneknya ya. Kipin tulis di sini. Kipin tulis mau mencari rata-rata. Rata-rata itu ada 2 macam. Ya, ada 2 macam. Coba Kipin uji kira-kira Anda mau enggak ya. Rata-rata itu ada 2 macam. Itu satu itu dengan cara rata hitung ya, rata hitung. Dengan rata-rata itu bukan artinya rata itu cuma konsep teori aja. Rumusnya cocok sama. Rata hitung itu kita pakai rumus sigma fx dibagi sigma f. Nah, ini biasanya umum kalau dipakai di level SMP. Ya. Yang kedua itu adalah dengan rata sementara. Loh, Kipin yang kata rata sementara berarti sementara ya, belum tentu sama. Kipin tulis rata sementara
Kipin tidak nulis yang sementara dulu, Kipin tulis yang rata hitung. Nah, bagaimana untuk menghitung cara rata hitung? Kipin coba. Anda harus nyari yang namanya XI. Ya, Anda harus cari namanya. Yang namanya XI itu adalah nilai tengah. Nah, Kipin tulisnya mencari nilai tengah adalah 20 tambah 28 dibagi 2. Berarti 48 berarti dibagi 2, 24. Betul ya? 24. Nah, yang kedua Kipin bilang begini, yang kedua Kipin ngomong, oh berarti kalau aku mau nyari ini gampang ya, 29 tambah 037 itu berarti 66 dibagi 2 berarti 33 ya. Ya kan 66 bagi 2 berarti 33. Berarti aku mau nyari 38 begini. Habis waktu. Ya. Nah, kenapa kok Kipin sampai pakai bahasa gini? Habis waktu. Anda perlu ketahui. Belum tentu Anda menghitung 29 tambah 37 dibagi 2. Kalau dibagi 2 Anda ketemu jawabannya benar. Sebenarnya aku yakin loh, Anda pasti benar kalau di level ini. Cuma kadang-kala soal tidak boleh pakai kalkulator ya. Kalau pakai kalkulator aman sih. Bagi orang yang Cambridge internasional selalu pakai kalkulator, Texas Instrument, Kipin rasa aman. Tetapi kalau yang sekolah nasional biasa ya di negeri-negeri di kota-kota itu kayaknya mereka nggak mungkin pakai kalkulator ya. Nah, kalau Anda setiap kali tindakan ini tambah ini bagi 2, ini tambah ini bagi 2, kayaknya habis waktu, ketinggalan sepur ya. Nah, tapi Kipin mau ngomongin gini, cuma Anda harus tahu pakai konsep 20 tambah 028 itu 48 dibagi 2, 24. Ini harus benar. Terus mau ngisi yang ini gampang, 24 tambah 09. Ini selisihnya 999 tambah 09 33 tambah 09 berarti ini 42 tambah 09 ini berarti ketemunya 51 tambah 09 ini berarti ketemunya 60. Nah, maksudnya Kipin itu seperti itu. Anda harus tahu konsep permainannya seperti itu ya. Anda harus tahu. Nah, kalau Anda nggak percaya, Anda coba 38 tambah 46 itu berarti 84 dibagi 2. Jadi tidak perlu Anda lakukan, Anda cukup satu yang teliti yang paling atas. Kalau atas itu salah, bawahnya ikut salah. Paham ya? Lanjut Kipin tulis. Nah, mencari rata-rata hitung Anda sudah ketemu nilai tengah. Ini namanya nilai tengah. Kemudian kita butuh tabel namanya F kali X. Berarti artinya Kipin tulis F kali X1. XI X1 itu artinya X tengah-tengah lah. Istilah tuang itu cuma simpul. Sebenarnya ini namanya XI, tapi Kipin nggak suka kata I. Kipin kasih nama X1 supaya lebih enak abjad ya kalau ngomong begitu ya. Nah, berarti Kipin tulis 2 kali 24 48. Betul ya? 2 kali 24 itu 48. Terus Kipin tulis di sini 4 kali 33 berarti 132. Ini kali ini 420, betul ya? 16 kali 51 berapa? 16 kali 51 0,666 berarti ketemunya 816. 8 kali 60 berarti 480. Nanti Anda jumlah, ini namanya sigma fx. Ya, namanya sigma fx. Anda jumlah pakai kalkulator aja. Seret. Ya, berarti ketemunya 6. Seret. Berarti 9 10 8 tambah 01 9 ya. Terus ini 1 4 13 17 tambah 01 berarti 18. Ya, 1896. Berarti Anda ngitung di sini adalah 1896 dibagi sigma F-nya 40. Ya. Anda hitung pakai kalkulator. Kipin pakai kalkulator ya, gendeng enggak pakai kalkulator. Ini ketemunya 47,4. Angkane welek ini kok. Ya jelas pakai kalkulator lah. Ya lek ngitung gini tok ya gampang ya. Lek ngitung gini ini angel ya. Ini adalah dengan rata-rata itu. Nah, sekarang Kipin mau ngomong dengan rata sementara. Anda mungkin bilang, Kipin nggak usah deh, nggak usah rata sementara, cukup ini aja. Banyak teori, banyak kehafalan. Kipin ngomong, rata hitung ini rataan hitung ini punya tingkat kelemahan. Aku nggak tahu apakah di sekolah kamu, di school kamu ya, apakah tutor kamu ngomong ada tingkat kelemahan enggak? Kalau Kipin selalu mengajar sebagai pengajar, Kipin selalu ngomong, teorema semua Anda boleh pelajari, tetapi punya masing-masing punya keunggulan. Kalau Kipin ngomong sigma fx per sigma f ini punya kelemahan.
Kelemahannya apa Kipin? Oh, kelemahannya satu perhitungan. Loh, kok bisa perhitungannya? Jelas perhitungan 4 kali 33 132. Ya mungkin kalau mohon maaf kalau ada yang tidak smart banget 4 kali 33 mungkin melengseng. Nulisnya mungkin 134 ya. Mungkin ini Kipin ngomong cuma mungkin. Kipin bukan menghina. Tetapi kenyataan di dunia pendidikan seperti itu. Mungkin 16 kali 51 itu mungkin salah lihat, salah nulis. Ya, bisa jadi. Nah, di sini Kipin makanya mengasih satu teori, mengasih konsep. Tujuannya untuk meminimal supaya Anda tidak salah. Anda perlu ya. Nah, tapi kalau kebanyakan para pengajar ini suka aku punya tugas, aku ngajar selesai. Nggak tahu muridnya bisa atau tidak urusan belakang. Nah, ini yang Kipin nggak suka. Aku maunya kamu semua secara detail kamu ngerti, tinggal kamu ngambil kesimpulan, kamu mau ngambil kayak A, B atau C. Itu yang tak penting kan, ya. Nah, sekarang Kipin ngomong gini, rata sementara aku memakai konsep di sini adalah X sama simbolnya E, berarti rumusnya adalah XS ditambah sigma FI UI per sigma F. Ini gak perlu pakai FI lah, gak usah. Sigma F UI per sigma F dikali C, ya. Terus Anda tanya, Kipin, yang dimaksud XS itu apa? Rata sementara. Yang dimaksud UI itu apa? Bilangan. Aku nggak mau jelaskan apa namanya X, aku nggak mau namanya UI. Di beberapa paket dia mengatakan nilai UI itu sebuah bilangan bulat. Sebuah bilangan bulat di mana peletaan simetrisnya itu pada frekuensi yang terbesar. Maksudnya apa? Nah, kalau Anda baca teorema begitu, bingung. Ada beberapa guru yang mengatakan, pokoknya yang mau nyari UI, kamu lihat frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar itu angkanya dikasih 0. Ada yang guru mengatakan gini, pokoknya frekuensi yang paling besar itu mana? Oh, di sini 16, itu UI-nya 0. Berikutnya ke atas naik nomin 1. Kalau Kipin ngomong itu benar, tidak salah. Ya, benar, tidak salah. Tetapi Kipin mau ngomong gini, bahasa seperti itu kurang enak. Kipin ngomong gini, UI itu Anda menciptakan sendiri. Oh, berarti kata UI aku gak mikir berarti dia itu posisinya di mana. UI itu Anda menciptakan sendiri. UI itu merupakan sebuah bilangan. Tak kasih nama UI. Ya. Nah, aku mau tahu UI itu angka nolnya di mana? Kalau bisa 0 itu mau diletakkan di mana-mana itu terserah. Kalau ada di buku paket pada frekuensi yang paling besar, ada yang guru ngomong, oh pokoknya frekuensi paling besar dikasih 0. Kalau Kipin enggak. Kipin mau terserah kamu, mau nolnya taruh di sini boleh, mau taruh di sini boleh, mau ditaruh yang di bawah di sini boleh, itu terserah. Kalau Kipin ngomong, sebaiknya kalau bisa, kalau dia simetri, nolnya ditaruh di tengah. Ya, terus Anda tanya, loh, kok taruh di tengah, taruh atas boleh? Boleh. Ya, Kipin taruh di posisi kalau dia tidak simetri, ya sudah. Ditaruh dimanapun boleh ya, tapi kalau Kipin pada frekuensi yang paling besar, Kipin tidak mau seperti itu, bahasanya kurang enak ya. Kipin kasih ini 0, di sini atas min 1, ini min 2, di sini 1, ini 2, gampang kan? Kipin tulis ini menghitung, berarti Kipin butuh tabel FI UI, berarti aku bikin FUI 2 kali min 2 min 4, 4 kali min 4, min 4, 10 kali 0, 0, 16 kali 1, 16, 8 kali 2, 16. Ini dijumlah namanya sigma FI UI. Ya, kalau Kipin jumlah, ini min 8 dengan 16, 8, ambil 16 berarti 24. Ada? Terus Kipin tulis, berarti rata-ratanya gimana Kipin? Kipin tulis sambung di sini ya, Kipin tulis di sini. Berarti XS-nya, X rata-ratanya sama dengan yang namanya XS itu adalah nilai tengah saat UI kamu misalkan 0. Ya kan? Jadi jelas dia ngomong ya. Nilai tengah saat UI kamu 0. Nah, UI kamu 0 di sini. Berarti nilai tengahnya mana? 42. Nah, terus Anda tanya, berarti aku perlu bikin tabel ini ya Kipin?
Anda nggak perlu bagian tabel ini, nggak masalah. Pokok Anda tahu, oh UI-nya 0 di sini. Berarti nilai tengahnya itu adalah di sini. Berapa nilai tengahnya? 38 tambah 646 dibagi 2 berarti 42. Ya, jadi tidak harus kamu bikin ini. Kamu bikin ini habis waktu. Betul ya, habis waktu. Ya, jadi Anda harus tahu konsepnya. Berarti Kipin tulis XS-nya adalah 42. 42 ditambah rumusnya di sini ada sigma FIUI, berarti diketahui 24 dibagi sigma F-nya adalah 40, sigma F-nya 40, Kipin tulis di sini 40 dikali C, C-nya adalah 9. Kita hitung nanti rata-ratanya ketemu 42 ditambah 24 kali 9 ini berarti dibagi berapa? Dibagi 8, 33 berarti 27, betul ya? Ini tadi dibagi 8, ini tinggal 5, betul ya? Ya kan? Berarti kali 2 ini berarti 54, berarti 5,4. Ya berarti logikanya ketemunya 5,4. Berarti ya 5,4 berarti rata-ratanya adalah 42 ditambah 5,4. Kita hitung berarti ketemunya 47,4. Gampang nggak? Gampang mana dengan teorema ini atau dengan cara rataan hitung? Anda pasti bilang, oh paling gampang rataan hitung. Oke, no problem. Kalau nilai tengahnya ini bukan 24 tapi 24 setengah, 33 setengah, terus ini 42 setengah, terus ini 51 setengah, terus di sini 60 setengah dikali 8, 51 setengah kali ini. Coba hitung kalau tanpa kalkulator. Pasti sulit. Ya, oke. Sekarang Kipin mau ngomong. Oh, Kipin tadi ngomong UI-nya itu 0 di mana-mana sama. Oke, tak buktikan lagi. Ya, Kipin coba buktikan lagi. Bagaimana kalau aku nulis UI-nya 0-nya di sini? Kita tulis. Oh, ada yang guru tadi ngomong 0-nya di frekuensi yang paling besar. Oke, aku ikuti. Boleh ya, Kipin? Boleh, gak ada salah. Kalau 0-nya tak taruh di sini, berarti ini adalah min 1, ini min 2, ini min 3, bawah ini 1. Hasilnya sama, kita coba. Ya, kita coba berarti kita bikin F kalikan UI. Kita bikin F kalikan UI, kita nulis di sini adalah 2 kali min 3, ini min 6, 4 kali min 2, ini min 8, 10 kali min 1, ini min 10, 16 kali 0, ini 0, 8 kali 1 ini 8. Betul? Kalau kita jumlah semuanya di sini, sigma FIUI-nya ya, Anda hitung. Ini min 8, ini dengan ini coret, berarti ini ketemunya min 16. Loh, enak toh? Kalau Anda pakai cara gini kan mesti leren kali. Ya, ini ribet. Cara hitung ini ribet. Kita coba apakah jawabannya sama? Berarti kalau mencari rata hitung, kita nulis di sini, berarti Kipin tulis di sini aja ya. Berarti X barnya adalah XS ditambah sigma FIUI per sigma F kalikan C. Nah, kita tulis di sini yang namanya sigma FIUI-nya sudah diketahui min 16, frekuensinya jumlahnya adalah 40, betul? C-nya adalah 9. Kita ngitung ini min-nya taruh sini aja. Nah, XS adalah saat UI kamu 0 itu tengah-tengahnya itu berapa? UI kamu 0 kan di sini posisinya. Tengah-tengahnya berapa? Lah 47 tambah 55 dibagi 2 yaitu 51. Kipin tulis di sini adalah 51. Kita hitung di situ, ya kita hitung di situ. Berarti rata-ratanya di sini adalah 51 dikurangi ini bagi 4. Bagi 4 berarti ini 36. Ini bagi 4 berarti 10. Berarti kita bisa ngitung 51 dikurangi 3,6. Berarti nanti kalau dihitung adalah 47,4. Betul ya? 47,4. Sama enggak? Ya. Jadi benar ya? 51 dikurangi 3,6. Betul kan? Ini 4 berarti ini 10, berarti 7, berarti ini 4. Sama ya? Nah, ceritanya berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pada waktu UI kamu mau di posisi 0 di mana itu terserah. Oke? Lanjut ya, Kipin tulis. Berarti rata-ratanya Kipin tulis di sini adalah Kipin tulis datanya dulu. Ya. Rata-ratanya berarti tadi betul data adalah 47,4 karena Kipin mau bahas semua total. Jadi
eh, biar lengkap begitu ya, biar lengkap. Oke, berarti untuk mencari rata-ratanya selesai. Nah, untuk mencari rata-rata dengan rata-rata, hitung dengan rata-rata sementara, kesimpulannya paling gampang adalah dengan cara rata-rata coding ya, rata-rata sementara. Ini Kipin hapus. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, sekarang kalau Kipin sudah ketemu rata-rata ya, sudah ketemu rata-rata. Nah, sekarang Kipin mau cari, misalnya di sini dimintai adalah yang E, dia minta persentil yang ke persentil 30. Sebenarnya kata persentil sama desi itu sama dengan Q1, Q2, Q3, sama dengan modus. Anda keliru ya. Nah, kata persentil Kipin selalu, persentil di sini Kipin tulis kalau aku punya PN itu rumusnya tetap TB ditambah di sini adalah I per 100 ya. Kipin kasih aja N per 100 dikalikan F dikurangi FK ya, FKN dibagi FN dikali D ya. Jadi kalau ditanya persentil 30 berarti aku nulis P30 sama dengan PB, berarti aku nulis 30 per 100, 30 per 100 dikali no F. F berapa? F-nya 40. F-nya 40, tak tulis dulu di sini FK, di sini FK 30, di sini tak tulis F30, di sini kali C. Aku nulis supaya ngerti formula, jadi jangan main hafalan. Nanti pada waktu kamu kuis setahun kemudian Anda ngerti ya. Cuma kalau kamu main sistem hafal ya sekilas itu aja hilang gitu ya. Terus Kipin tulis di sini. Pertama kali yang kita kerja adalah apa? Yang kita kerja itu posisi sini 30, berarti ini posisinya ketemunya 12 ya. Nah, data ke-12 itu di mana? Anda lihat. Oh, data ke-12 itu posisinya di sini. 2 tambah 4, 6, 12 ke sini. Berarti TB-nya adalah 37,5. 37,5. Bahasanya tetap sama. FK30. Aku suka pakai FK1, FK2, FK3, FK30. Jadi bahasanya oke, sinambung. FK30 jumlah frekuensi sebelum kelas itu. Kelasnya adalah di sini. Jumlah frekuensi sebelum kelas itu 4 sampai 2. 6 dikurangi FK30. Frekuensi kelas itu di sini berarti 10 dikali 9. Kalau kita hitung adalah P30 sama dengan 37,5 ditambah 12 kurangi 6, 6 kali 9, 54 berarti 5,4, berarti nanti hasilnya adalah 42,9. Ya, kalau hal kayak gini sudah tidak perlu pakai kalkulator ya. Jadi langsung Anda ketemu jawaban berapa nanti, tinggal dihitung 42,9. Oke ya, lanjut Kipin tulis yang berikutnya. Kipin hapus ya. Yang F Kipin kasih ya. Kipin bahas yang F di sini. Di sini dia bilang ya, Kipin kasih yang F ya. Di sini F ya. Kipin nggak bisa baca cat satu persatu ya. Terima kasih yang sudah tap, yang sudah berbagi, yang sudah share hasil live ini ya. Di sini F bila pipa berdiameter, dia bilang bila pipa berdiameter lebih dari 40 mm ya, 40 mm yang memenuhi standar ya, yang memenuhi standar. Oh, berarti kalau pipa yang ini pasti memenuhi standar karena dia lebih dari 40. Ini memenuhi standar lebih dari 40, berarti ada 8 tambah 16 berarti 24 pipa. Tapi kalau yang di sini ada yang memenuhi, ada yang tidak. Ya kan? Karena posisinya di sini adalah 38 sampai 46, berarti 40 kan di antar sana. Jadi kamu harus menyelidiki gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini dibilang ya, berapa jumlah pipa? Dia tanya berapa jumlah pipa? Berapa jumlah pipa ya yang tidak memenuhi standar. Yang tidak memenuhi standar. Nah, ya. Nah, standar. Nah, ya. Nah,
Anda coba pelajari dari tadi kalau kita mau nyari Q1, Q2, Q3 selalu terhadap frekuensi kumulatif sebelum dari selalu dari atas. Ya, Kipin selalu mamanya kayak dari atas. Kipin bisa nggak dari bawah? Bisa, tetapi Anda nanti bingung mengesah secara teoritis. Kalau Kipin selalu bikin dari atas. Nah, datanya soal ini sama. Pengerjaannya juga sama dengan Q1, Q2, Q3 sama. Berarti Kipin tulis di sini. X, ya Kipin tulis X sama dengan TB ditambah Y dikurangi FKX loh. Namanya X ya FKX per FX dikali C. Ya, Kipin tulis. Dia bilang pipa berdiameter lebih dari 40 yang memenuhi standar. Berarti logiknya X-nya itu adalah 40. Loh, Kipin kok bukan Y-nya 40. Yang namanya Y dari tadi di sini ada setengah F, di sini ada 1/4 F, di sini ada 3/4 F. Ini adalah frekuensi. Betul ya? Yang namanya nilai itu di sini. Q1, Q2, Q3, modus. Ini nilai. Kalau ini berupa frekuensi. Nah, itu Anda perlu pahami yang namanya frekuensi sama nilai. Dia bilang pipa yang lebih dari 40 yang memenuhi standar. X-nya 40. Lah 40 posisinya mana? 40 posisinya di sini. Kalau 40 posisinya di sini ada 41, 42, 43, 46 ya kan? 40 posisi ini. TB ini adalah 37,5. Berarti Kipin tulis 37,5. Yang namanya Y ini yang dicari. Nah, jadi artinya yang bernilai 40 di sini sebelumnya ini totalnya ono piro? Nah, namanya FKX. Namanya FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas itu. Dari tadi bahasanya begitu kan? Kelasmu adalah di sini. Berarti jumlah frekuensi sebelum kelas ini berapa? 4 tambah 2. 6. Yang namanya FX adalah frekuensi kelas itu. Berarti 10. C-nya adalah 9. Betul ya? Nah, kalau Anda hitung di sini, ya kita hitung di sini ya. Kita hitung di sini adalah 40 kurangi 37,5 berarti 2,5. Kita hitung satu persatu aja. Y ini kali ini berarti 9Y min 54 per 10. Betul? Ya, terus kalau Kipin kali silang 10 kali ini berarti nanti hasilnya adalah 25 sama dengan 9Y min 54. Betul? Terus Kipin tulis di sini min 54 berarti 79 sama dengan 9Y. Betul? Kalau Y-nya Kipin hitung berarti Y-nya sama dengan 79 bagi 9 itu sekitar 8,7 lah. Ya, 8,7 ya. 8,7 sekian enggak tahu. Berarti Y-nya Kipin tingkat menjadi 9 pipa. Jadi dia tanya, berapa pipa jumlah pipa yang tidak memenuhi standar? Berarti jawabannya adalah 9 pipa. Terus Anda ditanya, berapa pipa yang memenuhi standar? Ya 40 dikurangi 49. Terus Anda tanya, Kipin kalau seandainya kata aku mau nyari berapa jumlah pipa yang memenuhi standar, apakah aku harus melalui prosedur ini? Yes. Apakah bisa langsung Kipin mencari? Kalau ini kan Kipin nanti berapakah jumlah pipa yang memenuhi standar? Kipin kurangi dulu. 40 kurangi 9 berarti ketemu 31. Bisa enggak aku langsung ketemu angka 31? Bisa. Kamu pakai tepi atas. Tapi Kipin enggak mau memakai konsep itu. Ya, Kipin tidak mau pakai konsep itu karena teknik kesalahannya itu juga Anda kalau enggak mengerti susah. Ya, jadi lebih baik patokannya selalu dari atas kata FK. Ya, jadi soal F ini selesai. Ya, nah, ini konsep permainan gitu. Nah, terus Anda tanya mungkin nih, Anda tanya begini, Kipin kasih satu lagi deh. Kipin kasih satu lagi misalnya gini, ya Kipin kasih satu lagi. Kipin kasih satu lagi. Bila pipa berdiameter, ya Kipin kasih lagi. Bila pipa berdiameter, ya lebih dari pipa berdiameter lebih dari 36 memenuhi standar. Berapa jumlah pipa yang memenuhi standar? Oh, Anda pasti bikin. Anda bikin. Yang memenuhi standar itu bagian bawah. Yang tidak memenuhi standar itu yang atas. Anda harus bikin.
Yang tidak sorry sebentar. Bila pipa berdiameter lebih dari 36 yang memenuhi standar ya. Yang 36 ke atas ini memenuhi standar. Yang tidak memenuhi standar di sini. Yang ditanya berapa jumlah pipa yang memenuhi standar, yang diminta yang di bawah, Anda pasti backend. Anda harus backend yang di atas dulu. Yang tidak memenuhi standar. Artinya begini. Kipin tetap nulis X-nya gini, 36 posisinya di sini. Ya, 36 di sini, 36. Ada berapa pipa? Nggak tahu, Kipin tulis di sini 36. TB-nya Kipin kasih di sini adalah 28,5. 28,5. Oke. Ditambah ini Y-nya nggak tahu. FKX jumlah frekuensi sebelum kelas ini Kipin isi adalah 2. Betul? Yang namanya FX adalah frekuensi kelas itu Kipin kasih 4. Betul? C-nya tak isi 9. Kipin isi 36 dikurangi 28,5 berarti ketemunya 7,5. Betul ya? 7, ngawurai, kaki-kaki 7,5, betul ya? Oh ya benar, 7,5 ya, 7,5 betul. Sama dengan ini berarti 9Y min 18/4 ya. 7,5 kali 4 berarti ini ketemunya berapa? 15 berarti 30 sama dengan 9Y min 18 berarti pindah ke sana berarti 48 sama dengan 9Y. Berarti kita ngitung 9Y sama dengan 48, berarti Y-nya ketemu berapa? Ya, Anda itu. Berarti nanti Y-nya ketemu berapa? 48 bagi 9, sekitar berapa? 48 dibagi 9. Ya. 48 dibagi 9 sekitar 5,3. Berarti ada 5 pipa yang tidak memenuhi standar. Berarti yang memenuhi standar adalah 40 dikurangi 5 ketemunya 45 pipa. Kesimpulannya apa? Oh berarti kesimpulannya Kipin aku harus nyari yang atas dulu baru tak kurangi ya. Yes. Bisa. Ada yang para murid ngomong gini. Gimana Kipin izin minum? Oke. Terus ada yang bilang gini, bisa nggak Kipin kalau aku mau nyari berapa pipa yang memenuhi standar secara langsung? Ya, oke. Bentar. Bisa nggak Kipin kalau aku mau nyari pipa yang memenuhi standar secara langsung? Bisa. Nggak usah ngitung yang atas. Pakai apa? Kipin bisa pakai ini. Ya, X sama dengan, ya kita ngitung. X sama dengan TB. Kita bukan pakai TB ya, kita pakai TA min Y min FKX per FX dikali J. Ya, kita memakai metode ini ya. Yang memenuhi standar. Jadi kita ngitung langsung yang memenuhi standar tanpa pakai pengurangan. Kita coba. Ya. Bentar. X-nya itu Kipin isi 36. Ya, X-nya Kipin isi 36. Terus Anda lihat di sini 36 ini 36 kan posisi sini. Ya. Berarti TA-nya berapa? TA-nya adalah 37,5. Nah, ya, tak tulis di sini adalah 37,5. Kita hitung 37,5. Dikurangi Y min FKX itu adalah jumlah frekuensi setelah kelas ini. Setelah kelas ini berapa? 10, 16, 8. 24 berarti ini ODP 34. Dibagi FX-nya kita isi adalah frekuensi kelas itu berarti 4. C ini 9. Oke? Ya, kita hitung satu persatu ya, kita hitung. Berarti ini tak pindah ke sana berarti jadi 9Y min 34 kali ini gitu ya, langsung ya. Oke, 34 kali ini berarti kalau kita hitung berarti 306 per 4 sama dengan 37,5. 36 nya pindah sini min 36. Berarti kita ngitung 9Y min 306 sama dengan kita hitung di situ 37,5 dikurangi 36, betul?
dikalikan 4 berarti ketemunya 6. Kita hitung di sini 9Y sama dengan ini pindah sini berarti 312. Y-nya kita hitung adalah 312 dibagi 9 berarti ketemunya ada yang salah ini. Oh, ada yang salah. Ada yang salah. Ya. Ini kok TA ini, TB nih. Sorry. Ini TB. Ini TB. Ya TB kok bisa pakai TA. TB berarti berapa ini? 29,5. 28,5 ya. 28,5. Sorry. Ada yang salah. 28,5. Berarti kita ngitung di sini adalah ada yang salah ya. 9Y berarti ada yang salah ya. Ada yang salah. Ini benar ya. Ada yang salah ngitung. Benar ini 37,5 ini kalau enggak salah. 37,5 betul ini. 37,5 betul ini 37,5. Ada yang salah ngitung ya. Kok hasilnya enggak sama? Coba dihitung. Betul ya 37,5. Ya ini 37,5. Yang 37,5 kita membuktikan aja. Nah, berarti pipa yang tidak memenuhi standar itu 5 berarti yang ini loh 40 kurangi 5 ini 35. Ya, 35 betul ya? Betul ya? 35 betul ya? Iya. 40 kurangi 5 itu 40 kurangi 5 kok 45 35 ya 40 kurangi itu berarti 35. Oke? Ya, jadi pipa yang berdiameter lebih dari 36 yang memenuhi standar, ya kamu yang tidak memenuhi standar itu 5, berarti yang memenuhi standar 40 kurangi 5 35. Ya, nanti dicek. Ini masalah ini ngitung 40 dikurangi 5 45 ya. Ini sudah benar ini TA, benar-benar TA 37,5 kalau pakai TT ya. Oke, benar. Kita coba cek. 37,5 dikurangi 36 ini berarti berapa ini? 1,5 kali 64 langsung 6. Berarti ini pindah ke sana 312. Kita pakai kalkulator ya. 312 bagi ini berarti ketemunya 34,666. Ini dibulatkan berarti ketemunya 35. Sama enggak? Sama ya. Jadi kesimpulannya apa? Aku enggak suka pakai teorema ini. Karena min. Tapi kalau Anda pakai dari Q1, Q2, Q3 modus median selalu plus. Ya, dan selalu memakai tip. Ya, di sini loh. Bikin rancu di sini. Ya. Salah satu kata dari tipin aja tadi ngitung 3 rancu loh. Kok kan nih tak ganti TP. Padahal secara teoritis tipinnya itu berarti namanya TA. Ya. Tipin aja bisa sampai terletter seperti itu, ya. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini main konsep. Jadi Kipin ada murid yang tanya, apakah aku bisa langsung mencari tanpa pakai pengurang? Bisa, pakai teorema ini. Cuma aku nggak mau pakai ini, ya, karena tingkat kesalahannya itu besar. Oke, ini yang F. Sekarang Kipin mau nyari bagaimana untuk mencari simpangan rata-rata, ya. Untuk mencari simpangan rata-rata, Kipin hapus, ya. Kita bikin untuk mencari simpangan rata-rata, ya. Untuk mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu disingkat menjadi SR. Aku paling benci kalau ada soal simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata kalau data kelompok itu sulit ya, pakai Excel lah. Kadang-kala ada yang guru ngomong tidak boleh pakai Excel, pakai manual. Susah amat, ya susah amat. Simpangan rata-rata SR itu bisa kita kalau nulis adalah sigma F dikali XI dikurangi X bar harga mutlak per sigma F. Tadi rata-ratanya ketemu 47,4. Berarti Anda harus bikin tabel yang namanya X1 dikurangi X bar. Nah ini susah ini. Terus Anda ngitungnya gimana? Gampang, Kipin bantu seperti ini dengan kalkulator ya. Kipin bantu di sini dengan kalkulator ya. Kipin bantu dengan kalkulator. Di sini Kipin tulis di sini. 24 dikurangi ini berarti nanti ketemunya 23,4. 33 dikurangi ini nanti ketemunya adalah 14, terus 42 kurangi ini harga mutlak selalu plus ya 5,4. Betul ya. 51 kurangi ini ya nanti ketemunya 3,6 ya. Terus lanjut 60 kurangi ini ya harga mutlak ya positif berarti nanti ketemunya 12,6. Oke.
Sebentar, dari TikTok sebentar. Oh, hampir dikit ya. Oke. HP ketemu ini, kita pakai apa? Kita pakai tabel F kali 0 XI dikurangi X bar. Nah, ini pakai kalkulator lagi. Ya. 2 kali 0 ini ketemunya 46,8. 4 kali ini berarti 57,57,6. 10 kali ini 54 lah. Ya. 16 kali 3,6 berarti 57,6. Sama ya. 8 kali ini berarti nanti ketemunya 100,8. Nah, ini kalau dijumlah ini namanya sigma F XI dikurangi X bar. Kalau dijumlah kalkulator Anda hitung nanti ketemunya 316,8. Berarti kalau kita hitung di sini berarti simpangan rata-ratanya adalah 316,8 dibagi sigma F-nya 40. Kalau dihitung ya, kalau dihitung nanti ketemunya dihitung sendiri ya, 31 pakai kalkulator aja 7,92. Ya, nanti kalau salah Anda komen. Oke? Nah, ini mau nyari simpangan rata-rata. Sekarang aku satu lagi yang terakhir. Itu kalau menyari simpangan baku. Ya. Simpangan baku. Yang namanya simpangan baku atau namanya S atau dinamakan standar deviasi. Standar deviasi. Ya. Untuk mencari simpangan baku standar deviasi itu dari formula S kuadrat sigma F XI dikurangi X bar tutup kurung kuadrat per sigma F. Ya. Ada beberapa buku paket selalu memakai simpangan baku standar deviasi memakai rumusan ini. Nah, kalau kamu mau bikin pakai rumusan ini, Anda lihat di sini, Ipin tulis XI dikurangi X bar tutup kurung kuadrat. Padahal kita sudah bikin ya XI dikurangi X bar. Nah, bayangkan kalau ini dikuadratkan. Bayangkan kalau ini dikuadratkan. Nah, kalau Anda lihat di sini aku pakai tabel. Ada yang namanya X1 dikurangi X bar tutup kurung kuadrat. Berarti kalau mau tak kuadrat, no, Anda lihat di situ, ya. Kalau ini tak kuadratkan, 23,4 tak kuadrat, no, angka nih 5476,56. 14,4 tak kuadrat, no, nanti ketemunya adalah 207,36. 5,4 tak kuadrat, no, nanti ketemunya adalah 29,16. 3,6 tak kuadrat, no, nanti ketemunya adalah 12,96. Di sini adalah 12,6 ini tak kuadrat, no, berarti ketemu berapa? 12,6 ya, 12,6. Kalau tak kuadrat, no, berarti nanti ketemunya 158,76. Nah, terus aku butuh tabel yang namanya FI kali. Berarti aku satu kali lagi F XI dikurangi X bar. Betul kan? Nah, Anda ngitung ini loh susah. Maksudnya apa, Kipin? Hitung dong. 2 ya, tak hitung di sini. Ya, tak hitung di sini. Kipin aja ya. 2 ini kalikan ini. Ya, berarti 2 kalikan ini. 4 kalikan ini. 10 dikalikan ini. 16 kalikan ini. 8 kalikan ini. Nah, kalau dihitung masing-masing, ya. Kalau dihitung masing-masing, Kipin coba pakai kalkulator. 2 kali 5 47 ini berarti 1095,12. 207,36 dikali 0 frekuensinya 4 berarti ketemunya 829,44. Terus 29,16 kalikan frekuensinya 10 ya langsung jawabannya 291,6 tuh. Iyalah. Nah, 12,96 kalikan 16 berarti ketemunya 207,36. Terus yang terakhir 158,76 dikalikan 8 berarti ketemunya 1270,08. Nah, ini dijumlah berapa? 08. Nah, ini dijumlah berapa?
Ini namanya sigma F XI dikurangi X bar tutup kurung kuadrat. Nah, kalau dijumlahkan pakai kalkulator Kipin izin, berarti hasilnya adalah 3693,6. Berarti kalau mencari S kuadrat ini berarti nulisnya adalah 36 ya. Berarti kalau mau nyari berarti 3693,6 dibagi ya 3693,6 di sini dibagi sigma F-nya 40. Kalau Kipin hitung ketemunya adalah pakai kalkulator, ketemunya berapa? Ketemunya adalah 92,34. 92,34. Berarti standar deviasinya adalah akar 92,34. Kipin tanya, sulit nggak untuk mencari simpangan baku? Sulit. Simpangan rata-rata sulit nggak? Sulit. Simpangan baku sulit nggak? Nggak sulit. Loh, ini sulit Kipin. Ini sulit. Kenapa kok Kipin ngomong nggak sulit? Kalau simpangan rata-rata sulit, tapi kalau ini tidak sulit. Kenapa? Karena Kipin bisa meminimalkan S kuadrat. Cara yang lain S kuadrat kita lihat. Ini yang terakhir ya. Berarti kalau mau nyari S kuadrat pakai cara yang lain, kita pakai metode adalah sigma FI UI kuadrat per sigma F ya dikurangi sigma FI UI per sigma F tutup kurung kuadrat dikali C kuadrat. Nah, kalau Anda memakai ini, jawabannya pasti sama. Kalau tidak sama berarti ada something di antaranya. Anda salah itu, ya. Coba kalau ini tanpa pakai kalkulator bisa kok. Kita hitung di sini, ya. Yang namanya FI UI kuadrat berarti aku butuh namanya UI kuadrat. Gampang, UI kuadrat Kipin geser, UI kuadrat. Di sini 0 dikuadratkan 0, min 1 dikuadratkan 1, min 2 dikuadratkan 4, 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4. Loh, gampang. Terus aku butuh FI UI kuadrat. 2 kalikan 4. Di sini aku bikin FI UI kuadrat. Ya, berarti artinya FI UI kuadrat itu artinya frekuensi ya. Frekuensi ya. Frekuensi di sini 2 dikalikan AB 4 berarti 8. 4 dikalikan dengan 1 ini 4 ya. 10 dikalikan dengan 0 betul ya. 16 dikalikan dengan 1 berarti 16 betul. 8 dikalikan dengan 4 berarti 32. Kamu hitung ini namanya sigma FI UI kuadrat. Kita hitung di sini 8 tambah 4 itu 12, betul? Ya toh? 12 ditambah 16 itu 28. 28 sama 32 berarti 28 32 berarti ini 60. Ya, kita hitung di sini berarti S kuadratnya sama dengan sigma FI UI kuadratnya 60 dibagi 40 dikurangi sigma FI UI-nya tadi FI UI-nya tadi tahu 24 berarti 24 per 40 ya. Tutup kurung kuadrat di sini C kuadrat 9 kuadrat berarti Kipin tulis S kuadrat sama dengan 60 bagi 40 berarti dibagi 20 aja berarti 3 per 2 betul ya. Terus ini dikecili dibagi 8 berarti 3 per 5 di kuadrat 0 berarti 9 per 25 betul. Di sini ketemu 81 ya. Kita hitung lanjut maju di sini ya. Berarti S kuadrat sama dengan pakai penyebut 50 aja, pakai penyebut 50 betul ya. Pakai penyebut 50 berarti 75 kurangi 18, 75 kurangi 18 di sini 81 berarti S kuadrat sama dengan 75 kurangi 18 berarti 57 per 50 kalikan 81. Kipin coba izin pakai kalkulator ya. Berarti S kuadratnya nanti ketemunya adalah 92,3. Sama enggak? Ini dengan ini. Sama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mencari simpangan baku itu gampang.
mencari simpangan rata-rata itu sulit. Ya, jadi kalau Kipin selalu, oh berarti simpangan rata-rata ini sulit, simpangan baku ini sulit. Secara teorema kalau simpangan baku ini memang sulit. Tetapi kalau Anda memakai metode ini, tetapi kalau Anda memakai secara coding itu lebih gampang. Ya, jadi caranya kesimpulannya untuk mencari simpangan baku, Anda lebih baik memakai konsep seperti ini. Ya, mencari simpangan baku secara konsep Anda harus memakai cara ini. Kalau pakai cara ini Kipin nanjak paling gampang. Ya, jadi secara logika seperti itu. Oke, jadi tidak terlalu sulit. Jadi kesimpulannya konsep-konsepnya Anda harus pelajari. Kira-kira kalau untuk mencari simpangan rata-rata Anda tinggal dulu supaya speed waktu Anda juga mencukupi waktu. Ya, jadi kalau ada soal diminta sampai simpangan rata-rata Anda mengerjakan terlalu ribet. Anda harus kerjakan simpangan rata-rata mungkin ditinggal dulu. Karena apa? Simpangan rata-rata nggak ada cara lain. Ya, kecuali Anda pakai Excel, kecuali Anda pakai program, oke. Tapi kalau secara manual impossible. Ya, jadi kalau soalnya multiple choice, kalau kita mau mengerjakan ada soal keluar simpangan rata-rata, tak tinggal. Daripada satu nomor nilainya sama-sama 2,5, tak tinggal. Ya, mungkin cap-cip aja. Ya, jadi main konsep. Jadi Anda jangan ngotot, tetap Anda harus pakai ini. Oke, ini tadi kita bermain mengenai simpangan rata-rata, mean, modus sudah lengkap ya. Jadi untuk sebagai pelengkap daripada PT-nya Kipin. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Kipin izin ya, cukup ya untuk durasinya Kipin cukup ya. Jadi ini sebagai jawaban yang pertanyaan daripada peserta ya. Ada yang nanya suruh bahas. Oke, sudah Kipin kasih cukup ya, sudah 1 jam. Cukup lumayan ya, karena Kipin sudah tahu ini durasinya pasti minimal 1 jam. Oke, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah berbagi, yang sudah tap ya. Tujuan utama daripada live ini cukup satu, supaya terciptanya record, dan record ini akan Kipin bagikan untuk para peserta pelajar seluruh Indonesia. Oke, tetap belajar aja, tetap semangat. Kipin izin, mohon pamit, bye bye.